Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya di sini sebagai Novel Rafiq Ramadan dengan NIM 1041826, mewakili teman saya yang pertama adalah Arinan Bercahyanti dengan NIM 104181011 dan Ulki Ulya dengan NIM 104181019 untuk membawakan presentasi mengenai virus HIV. Terima kasih kepada Bu Aza serta teman-teman yang telah menyediakan kesempatan bagi kami. Virus HIV tergolong pada famili Retroviridae, subfamili Orthoretroviridae, dan genus lentivirus. Virus ini termasuk ke dalam kelas Baltimore 6 atau dapat dibilang membawa materi genetik berupa single strand RNA positif. Sehingga di dalam sel inang, single strand RNA ini akan diubah menjadi double strand DNA agar bisa menjalankan aktivitas molekulernya secara penuh. Berdasarkan karakteristik genetik dan antigen viral, virus ini dibedakan menjadi dua, yakni HIV-1 serta HIV-2. Virus HIV merupakan zoonosis dari SIV atau Simian Immunodeficiency Virus, yang dimana HIV-1 berkerabat dekat dengan SIV-CPZ dari simpanse, sedangkan HIV-2 berkerabat dekat dengan SIV-SMM dari mangga bayi. Berikut merupakan skema profil genetik dari virus HIV-1, virus HIV-2, serta SIV. HIV-1 yang diwakili oleh profil genetik berwarna merah diketahui memiliki kekerabatan dari SIV yang berasal dari simpanse dengan terlihat kode CPZ di bawah profil genetik tersebut. HIV-1 terlihat pada gambar tersebut terpisah menjadi 4 grup yang diwakili oleh garis putus-putus. Dari bawah ke atas, garis putus-putus tersebut mewakili grup M, grup N, grup P, serta grup O. Grup M dan grup O diketahui memiliki subtipe kembali. Dan untuk HIV-2 diketahui bahwa virus tersebut yang berwarna biru memiliki kekerabatan dekat dengan SIV dari Suti manggabae, sebuah spesies kera di Afrika. Berikut merupakan gambaran struktur partikel HIV yang sudah matang. Partikel virus ini berbentuk bulat, berukuran kurang lebih 100 nanometer, disertai dengan envelope yang terdiri dari membran lipid. Pada envelope terdapat 72 knop protein berupa trimer protein dari envelope. Pada envelope terdapat dua jenis protein yang membentuk knop tersebut, yakni protein yang pertama adalah protein GP120 yang membentuk surface protein atau SU, dan GP41 TM ya, atau transmembran protein yang terletak pada membran lipid envelope, dan SU terletak di atas TM. Matriks protein dari partikel ini tersusun oleh protein P17 atau dengan kode MA menyelubungi kapsid serta terletak di bawah envelope. Untuk kapsid yang sendiri berbentuk konikal, tersusun dari protein kapsid P24 dengan kode CA. Di dalam kapsid terdapat materi genetik berupa single strand RNA, serta enzim-enzim reverse transkriptase yang akan digunakan untuk mereplikasi genom di dalam inang. Berikut merupakan struktur genom HIV yang telah berbentuk double strand DNA setelah melalui proses reverse transkriptase. Ukuran HIV-1 genomnya kurang lebih sekitar 9,2 hingga 9,6 kilobasa, sedangkan untuk virus HIV-2 ukuran genomnya kurang lebih 9,8 kilobasa. Genom DNA diapit oleh dua sekuens long terminal repeat atau LTR
yang pada 5 aksen LTR ini berfungsi untuk mengkodekan promotor untuk melakukan transkripsi pada genom. Gen yang terdapat pada genom HIV antara lain GAG, POL, N sebagai pengkode protein struktural, dan terdapat pula gen yang menghasilkan protein regulatori atau protein aksesori seperti gen VIF, VPR, VPU, NEF, TAT, dan REF. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan gen serta protein yang dihasilkannya dan fungsinya. Selanjutnya, bagaimana HIV dapat ditransmisikan? HIV ditularkan melalui 3 jalur utama, yaitu berupa transmisi secara horizontal seperti kontak seksual. Transmisi secara seksual ini merupakan rute penyebaran epidemik AIDS terbesar, yaitu 75% dari semua kasus penyebaran HIV. Kemudian dapat juga melalui paparan yang signifikan terhadap cairan atau jaringan tubuh yang terinfeksi, seperti melalui penggunaan jarum suntik bersama dan transfusi darah atau transplantasi organ. Dapat juga terjadi transmisi secara vertikal dari ibu ke anak selama fase kehamilan, persalinan, atau masa menyusui. Keberhasilan transmisi HIV juga bergantung pada viral load individu yang terinfeksi, serta bergantung pada ketahanan imun sel inang. Target utama dari HIV adalah sel CD4 limfosit T. Nah, pada transmisi secara seksual serta transmisi dari ibu ke anak yang memiliki kontak langsung dengan mukosal, maka HIV akan menginfeksi sel dendritik dan sel T limfosit di mukosal yang selanjutnya akan ditransport ke sistem limfatik. Sedangkan transmisi sistemik seperti melalui transfusi darah atau suntikan, HIV akan masuk ke saluran peredaran darah dan disebarluaskan ke dalam jaringan di dalam tubuh hostnya. Kemudian bagaimana patogenesis HIV sehingga dapat berakhir menyebabkan penyakit AIDS? Nah, tadi sempat disinggung bahwa infeksi HIV terjadi atas 2 jalan masuk. Yang pertama masuk ke dalam peredaran darah, dan yang kedua yaitu masuk melalui jaringan mukosa seperti mukus dalam tenggorokan, mulut, maupun saluran reproduksi utamanya. Ketika HIV mencapai permukaan mukosa, akan terjadi penempelan sel dendritik yang ada di lamina propria mukosa. Sel dendritik ini akan menangkap HIV lalu mengirimnya ke kelenjar limfatik dan mempresentasikannya ke sel limfosit TCD4 untuk mengaktifkan sistem imun. Namun alih-alih mengaktifkan sistem imun, transport oleh sel dendritik ini malah berpeluang besar menyebabkan HIV menyerang sel CD4 lainnya seperti sel makrofag, sel dendritik, dan utamanya CD4 sel limfosit T yang jumlahnya sangat berlimpah di kelenjar limfatik. Nah, di kelenjar limfatik inilah HIV menginfeksi sel T lainnya dan terus memperbanyak diri dan bereproduksi sehingga virus baru akan dilepaskan. Dalam jangka waktu beberapa hari sejak virus ini mencapai kelenjar limfatik, virus akan disebar dalam peredaran darah dan tinggal dalam berbagai kompartemen jaringan di seluruh tubuh, atau kondisi ini disebut dengan viremia. Viremia ini akan memunculkan keluhan berupa demam, ruam merah pada kulit, nyeri, dan badan lesu. Pada fase ini diindikasikan dengan penurunan jumlah sel limfosit T akibat efek sitopatik dan terjadi peningkatan load HIV yang semakin tinggi. Hal ini selanjutnya akan menginduksi munculnya antibodi untuk menaikkan kembali kadar sel T. Kondisi kontrol terhadap infeksi ini utamanya dimainkan oleh CTLS atau sel T CD8 sitotoksik yang kemudian disusul oleh kehadiran antibodi antigen HIV. Sehingga dalam beberapa minggu kadar virus dalam darah akan turun atau bahkan dapat tidak terdeteksi. Sistem imunitas untuk sementara dapat mengontrol virus, namun tidak sepenuhnya berhasil menghilangkan HIV.
Akibat penanganan oleh antibodi dan sel sitotoksik yang bersifat parsial, maka sel T akan terus-menerus berkurang akibat terus-menerusnya terjadi infeksi oleh HIV, baik infeksi secara laten maupun infeksi dengan level yang rendah. Fase ini disebut dengan fase klinikal laten, dan pada tahap ini muncul gejala ringan atau bahkan bisa tidak muncul gejala sakit sama sekali atau bersifat asimptomatik. Namun di akhir fase ini terjadi gejala penurunan berat badan yang signifikan. Kemudian karena sel T terus berkurang membuat sel imun manusia yang terinfeksi semakin lemah. Penderita akan rentan terhadap infeksi lain, misalnya terjadi infeksi oleh mikropatogen yang kemudian respon imun terhadap infeksi ini akan merangsang produksi virus HIV dan kerusakan jaringan limfoid akan semakin menyebar. Kemudian progresivitas penyakit ini akan berakhir pada tahap yang mematikan atau dikenal dengan AIDS. Kemudian bagaimana mekanisme entry HIV dan bagaimana HIV dapat membunuh banyak sel limfosit CD4. Nah, perjalanan infeksi HIV di dalam tubuh manusia diawali dari interaksi GP120 pada selubung HIV yang berikatan dengan reseptor spesifik CD4 pada permukaan membran sel target. Sel target utama adalah sel yang mampu mengekspresikan reseptor CD4 ini, seperti monosit makrofag, sel dendritik, dan utamanya sel limfosit T. Perlekatan antara GP120 dengan reseptor CD4 memicu perubahan konformasi pada GP120 sehingga memungkinkan pengikatan dengan koreseptor kimokin CCR5 atau CXCR4. Dan setelah itu terjadi penyatuan pori atau fusi membran yang dimediasi oleh GP41. Selama infeksi kronik, sebagian besar replikasi dan kematian sel T terjadi di jaringan limfatik. Nah, kematian sel T ini akibat dari apoptosis, yaitu sebesar 5% dan sisanya 95% terjadi akibat pyroptosis. Pada mekanisme pyroptosis, setelah virus berhasil masuk dengan cara fusi, akan terjadi aktivitas reverse transkriptase, yaitu pengubahan RNA virus menjadi DNA. Kemudian sel inang dapat mendeteksi adanya akumulasi viral DNA dengan adanya sensor IFI16. Sensor inflamatori 16 ini akan mengaktifkan inflamatori caspase 1 yang kemudian menstimulasi produksi molekul proinflamatori yaitu interleukin 1 beta. Menumpuknya molekul interleukin 1 beta kemudian akan menyebabkan pyroptosis. Bersamaan dengan terjadinya pyroptosis, partikel interleukin 1 beta tadi ikut menyebar dan terekspos ke sel TCD4 lainnya yang menyebabkan terjadinya kondisi lingkungan inflamatori sehingga menginduksi pyroptosis pada sel sekitarnya. Sedangkan mekanisme apoptosis terjadi karena infeksi HIV, di mana setelah fusi dan terjadi reverse transkriptase dan terbentuk DS viral DNA, terjadi juga aktivitas enzim integrase yang menyatukan dsDNA virus ke dsDNA inang di nukleus. Setelah sel host mempunyai sensor berupa DNA-PK yang mendeteksi adanya kerusakan pada DNA yang mengarahkan ke apoptosis, atau kemungkinan lainnya pada dsDNA virus yang berintegrasi akan terjadi sintesis protein dari viral DNA menghasilkan protein envelope virus yang akan menginduksi aktifnya caspase 3 yang juga mengarahkan pada apoptosis sel. Salah satu treatment terhadap infeksi HIV adalah pemberian antiviral atau antiretrovirus atau ART. ART terbagi atas 6 kelas yang mode aksinya yaitu dengan mengganggu siklus hidup HIV dalam sel host. Yang pertama yaitu menghambat proses masuknya virus ke dalam sel CD4 atau entry inhibitor. Terdapat 2 obat dengan mekanisme yang berbeda, yaitu yang pertama kerjanya antagonis terhadap koreseptor seperti contohnya Maraviroc. Maraviroc ini merupakan antagonis reseptor kemokin CCR5 karena dapat mengikat GP120. Antivirus juga dapat dihambat dengan penghambatan fusi.
Contoh obat dengan mekanisme fusion inhibitor adalah enfuvirtide. Enfuvirtide memiliki mekanisme memblok interaksi antara sekuen N36 dan C38 dari glikoprotein GP41 yang sangat penting untuk proses fusi membran. Kemudian kelompok obat lainnya yaitu bekerja dengan menghambat aktivitas enzim reverse transkriptase. Yang pertama yaitu ada golongan non-nukleosid reverse transkriptase inhibitor atau NNRTI. Golongan obat ini menghambat enzim reverse transkriptase dengan menempel pada kantung hidrofobik dari enzim HIV. Tempat kantung sebenarnya terletak jauh dari sisi aktif enzim dan tidak secara langsung menghentikan kerja enzim. Namun terjadinya perubahan konformasi enzim menyebabkan kerja enzim akan sangat berkurang. Contoh golongan obat ini adalah nevirapin. Selanjutnya reverse transkriptase juga dihambat oleh kelompok obat nukleosida reverse transkriptase inhibitor atau NRTI yang juga disebut dengan analog nukleosida. NRTI merupakan analog nukleopeptida yang secara langsung masuk ke situs katalitik enzim reverse transkriptase untuk menghentikan proses replikasi. Contoh obat dalam golongan ini adalah tenofovir. Kelima yaitu ada antiretroviral dengan mekanisme kerja menghambat aktivitas integrasi disebut dengan kelompok integrase strand transfer inhibitor atau INSTI. INSTI ini mencegah integrasi genom virus dengan kromosom sel inang dengan mengikat enzim integrase yang berperan penting dalam proses integrasi. Contohnya adalah raltegravir. Kemudian jenis antiretroviral yang terakhir adalah protease inhibitor atau PI. PI ini terdiri dari molekul mirip peptida yang menghambat kerja dari aspartil atau situs katalitik protease dari virus. Protein inhibitor dapat menghambat pembelahan prekursor GAG dan POL baik itu protein struktural maupun protein fungsional enzimatik dari virus yang menyebabkan kegagalan pematangan atau fungsi maturasi dari virus. Contoh obat ini adalah lopinavir dan ritonavir. Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk menemukan vaksin virus membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebagai contoh, untuk menemukan vaksin polio membutuhkan waktu selama 47 tahun. Sementara itu pada HIV, setelah ditemukan pada tahun 1983, para peneliti memprediksi bahwa hanya membutuhkan waktu 3 tahun untuk mendapatkan vaksin tersebut. Akan tetapi, setelah dilakukan penelitian lebih dari 30 tahun dan sampai sekarang belum ditemukan vaksin yang efektif untuk mencegah virus HIV. Perkembangan vaksin HIV yang berjalan lambat, salah satu penyebabnya yaitu infeksi HIV yang tergolong ke dalam infeksi laten. Artinya virus ini tersembunyi di dalam sel inang. Hal ini berkaitan dengan kemampuan HIV dalam mengintegrasikan genomnya ke dalam kromosom sel inang, sehingga selama di dalam kromosom sel inang, sistem imun manusia tidak dapat mendeteksi adanya HIV. Di dalam kromosom sel inang, HIV berada pada keadaan yang tidak aktif, sehingga tidak menunjukkan adanya gejala dari infeksi virus ini. Akan tetapi, ketika sistem imun tubuh dalam keadaan lemah, hal ini menginduksi atau mengaktifkan virus ini karena HIV dapat bereplikasi, membentuk partikel virus yang baru, dan dapat melisiskan sel yang diinfeksi. Selain itu, sulitnya dikembangkan vaksin HIV juga dikarenakan karena kemampuan HIV yang mudah bermutasi. Berikut adalah beberapa contoh hasil penelitian tentang perkembangan vaksin yang dilakukan oleh peneliti. Pertama yaitu MVAB, di mana vaksin ini masih memasuki fase 1 pada clinical trial. MVAB adalah vaksin yang dibuat untuk memberikan kekebalan atau pertahanan tubuh terhadap virus HIV. Vaksin ini dikembangkan oleh tim peneliti dari Spanyol. Vaksin MVAB didasarkan pada virus Modified Vaccinia Ankara atau MVA yang awalnya digunakan untuk memerangi virus cacar pada tahun 1970-an. Sedangkan B sendiri berasal dari nama yang mengacu pada HIV-B, yaitu subtipe HIV yang paling umum ditemukan di Eropa.
Vaksin MVAB telah melalui uji coba pada hewan percobaan, yaitu tikus dan monyet, dan dihasilkan bahwa gen HIV yang ditambahkan tidak dapat bereplikasi. Setelah uji coba pada hewan percobaan berhasil, vaksin dilakukan uji coba pada manusia dengan 30 relawan yang sehat. Hasil akhir menunjukkan bahwa sepertiga pasien mampu mengembangkan sel CD4+ yang bertugas untuk mendeteksi dan menghancurkan sel yang terinfeksi HIV. Sedangkan 2/3 pasien lebih responsif dengan mengembangkan sel CD8+ yang menghasilkan antibodi. Selain MVAB, telah dikembangkan juga therapeutic vaccine, di mana vaksin ini diberikan kepada pasien yang telah terinfeksi HIV dengan tujuan untuk meningkatkan respon imun pada tubuh terhadap infeksi HIV. Penanganan infeksi HIV dapat dilakukan dengan pemberian obat antivirus, akan tetapi sistem imun dalam tubuh tetap tidak mengenali adanya HIV, sehingga dengan adanya therapeutic vaccine dapat memimik atau meniru infeksi HIV. Dengan begitu dapat menstimulasi sistem imun dan mengakibatkan sel imun dapat mengenali dan menyerang sel yang terinfeksi HIV, sehingga virus dapat dikendalikan. Diagnosis pada infeksi HIV dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu pemeriksaan klinis dan pemeriksaan laboratorium. Pada pemeriksaan klinis, WHO telah menetapkan 4 stadium klinis pada pasien yang terinfeksi HIV/AIDS. Yang pertama yaitu stadium 1 atau asimptomatik. Pada stadium ini telah muncul gejala limfadenopati generalisata persisten, yaitu muncul nodul-nodul di sekitar tubuh tanpa rasa sakit selama lebih dari 3 bulan. Lalu stadium 2 dikategorikan sebagai sakit ringan. Muncul beberapa gejala, diantaranya penurunan berat badan 5-10%, kemudian mengalami infeksi saluran pernapasan akut yang berulang seperti sinusitis atau otitis, kemudian mengalami herpes zoster dan luka di sekitar bibir. Selanjutnya, pada stadium 3 dikategorikan sebagai sakit sedang. Pada stadium ini terjadi penurunan berat badan lebih dari 10% dan muncul berbagai macam penyakit. Contohnya terjadi anemia, lalu neutropenia yaitu sel neutrofil dalam darah menurun, dan trombositopeni kronis yaitu jumlah trombosit yang sangat rendah. Kemudian di stadium akhir yaitu stadium 4 dikategorikan sebagai sakit berat. Pada stadium ini muncul berbagai macam penyakit. Contohnya terjadi kanker serviks invasif, kemudian terjadi penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikroba patogen yang meluas, lalu juga dapat mengalami kardiomiopati, yaitu kelainan pada otot jantung. Pada tahap ini, seorang pasien dapat didiagnosis menderita AIDS. Kemudian, pemeriksaan laboratorium meliputi uji imunologi dan uji virologi. Uji imunologi dilakukan untuk mendeteksi respon antibodi terhadap adanya infeksi HIV. Pada uji ini digunakan tes screening meliputi rapid test dan ELISA, serta digunakan uji Western blot untuk memperkuat hasil reaktif dari tes screening. Rapid test merupakan tes serologik yang cepat untuk mendeteksi antibodi IgG terhadap HIV-1. Pada rapid test menggunakan sampel darah. Hasil positif ditunjukkan dengan adanya garis berwarna biru pada simbol T yang berarti tes dan garis berwarna merah pada simbol C yang berarti kontrol yang terdapat pada alat rapid.
Kemudian, pengujian HIV dengan ELISA memerlukan peralatan laboratorium khusus. Metode ini banyak digunakan untuk penapisan spesimen dalam jumlah yang besar. Prinsip dari ELISA adalah analisis interaksi antara antigen dan antibodi dengan menggunakan enzim sebagai penanda reaksi. Adanya ikatan antara antigen dan antibodi kompleks dengan penambahan substrat tertentu dan enzim peroksida yang akan memberikan perubahan warna pada hasil yang positif. Selanjutnya, untuk mengkonfirmasi hasil reaktif dari ELISA maupun rapid test dapat dilakukan uji Western blot. Prinsipnya yaitu pemisahan protein menggunakan elektroforesis gel, kemudian menggunakan membran yang disebut dengan blot yang biasanya berbahan dasar dari nitroselulose. Kemudian gel diletakkan di atas membran dan aliran listrik akan menginduksi protein pada gel untuk berpindah pada membran. Membran tersebut akan menjadi replika dari pola protein pada gel. Kemudian membran diinkubasi dengan antibodi berlabel yang spesifik untuk protein target. Kemudian antibodi tersebut akan mengikat antigen pada protein yang diimobilisasi pada membran sehingga dapat dideteksi. Uji selanjutnya yaitu uji virologi, di mana pada pengujian ini biasanya digunakan untuk diagnosis infeksi HIV-1 pada anak yang berusia di bawah 18 bulan. Pada uji virologi meliputi kultur virus, tes amplifikasi asam nukleat dari virus, dan tes untuk komponen virus. Contohnya, uji untuk protein kapsid virus atau antigen P24.